A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqamura hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun. Mereka memang sudah sejak awal ya berusaha untuk membuat ya banyak kasak kusuk lah ya di kalangan orang-orang beriman. Jadi ini bukan pembicaraan antara orang beriman dan orang kafir ya, tapi pembicaraan dan topik terkait dengan orang-orang yang berada di lingkaran Rasulullah ya, artinya di dalam jamaahnya Rasulullah. Ini ya, surat At-Taubah ini lebih banyak berkenaan dengan itu. Orang-orang yang berada dalam lingkaran Rasulullah. Dan memang justru orang-orang semacam ini yang jauh lebih berbahaya ya. Karena ya pada lahirnya mereka sholat, ya kan? Mereka sholat loh ya. Jadi sampean dan saya jangan terlalu membanggakan. Saya tidak khawatir nanti kalau dibilang saya nanti mati masuk neraka. Tidak khawatir, saya tidak apa-apa. Saya sudah pernah sholat, sudah senang. Jangan gitulah. Jangan terlalu meremehkan ancaman siksa. Ya, sholat kita itu ya tidak akan berbuah apa-apa kalau sholat kita seperti halnya sholatnya orang yang disebut dalam surat At-Taubah ini gitu loh. Ya, jadi jangan menafikan seolah-olah apa keselamatan dan sebagainya hanya karena amal kita yang sholat gitu. Enggak, keselamatan kita itu benar-benar hanya karena ridho Allah. Artinya begini, kalau kita mengandalkan syahadat kita atau sholat kita, kemudian itu pasti jaminan masuk surga atau jaminan diridhoi. Lah, kalau kita sudah dimasukkan Allah ke neraka, berarti kita kan nggak dapat ridho. Bukan persoalan nerakanya, tetapi persoalan kalau Allah sudah melemparkan manusia ke dalam neraka, berarti dia sedang dapat murka. Jadi substansinya atau esensinya justru dimurkai itu yang tidak kita kehendaki. Jadi zaman mau sholat, mau apa, berarti ya ditakdir sholat itu ya ditakdir sholat hanya lahirnya. Ya jangan mau kok, gimana kok ditakdir sholat, tapi apa hanya lahirnya kok mau, ya jangan. Makanya Allah berfirman, innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah nasib satu kaum sampai kaum itu merubah nasibnya sendiri, termasuk dalam hal derajat di sisi Allah. Saat kita sekarang ini ya sedang mempelajari surat At-Taubah ini, kita itu harus berusaha dalam hati itu berdoa gitu. Orang-orang yang dicap dalam ayat ini itu kan orang-orang yang berada dalam kalangan umat Islam, tetapi di mata Allah mereka itu sama bahayanya, sama kafirnya, bahkan lebih kafir daripada orang-orang yang jelas-jelas menentang gitu loh. Nah ini ayo kita waspadai, terutama diri kita sendiri ya. Jadi supaya kita tidak salah fokus. Orang-orang itu sudah memang sejak awal berusaha untuk menyebarkan apa ya paham mereka, dan bahayanya mereka ini tidak merasa bahwa mereka sedang membuat kekacauan. Enggak loh ya. Kalaupun mereka misalnya mempengaruhi dulur lain, teman lain agar tidak berangkat berperang, mereka itu justru merasa sudahlah, nggak logis. Secara rasional saja peperangan ini nggak akan kita menangkan. Ya apa sih? Wong kita hanya 313 orang. Lah mereka 1.300 plus ada suku dari Badui yang disewa oleh Abu Sofyan itu, misalnya gitu kan, dalam perang Badar itu. Nggak mungkin lah kita menang itu. Ini saya bukan kok tidak mau ikut perang, gitu alasan-alasannya ya kan.
Jadi bukan tidak mau, kita ini perlu harus rasional lah, hati-hatilah. Kita harus membaca dan menghitung secara matematis, kayak gitu. Kalkulasinya ya apa? Kan seolah-olah logis toh? Ya, kok mau bangun gedung lantai 5 di tengah kota Denpasar, duit 100 juta gablek kok. Gimana hitungan matematisnya? Nah, hati-hati loh. Matematis itu tidak selalu benar zaman itu. Ya, ya. Jadi hal-hal seperti itu ternyata sudah. Wa qallabul lakal umura, dan mereka juga sudah mengatur tipu daya. Bukan kok kemudian ada ayo kita halangi, enggak gitu ya. Jadi hal-hal halus sebenarnya yang seolah-olah logis itu belum tentu benar jika itu ternyata ujungnya adalah mengendurkan semangat, ghirah, dan kekompakan perjuangan. Hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullahi wa hum karihun, sampai baru ketika kebenaran dan pertolongan Allah datang baik di perang Hunain maupun di perang Tabuk, di perang Khandaq, di perang Badar, ketika sudah dimenangkan baru mereka kemudian tampak. Tapi mereka juga tidak suka ternyata, karena prediksinya keliru gitu. Tidak suka. Itu pun kadang nanti masih muncul dengan segala macam alibi. Tapi kan karena gini, ya itu kan kebetulan, ya itu bla 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 bla. Wa minhum may yaqulu dzalli wala taftinni. Ada di antara mereka yang kemudian minta izin untuk tidak ikut berangkat perang. Ya alasan yang dikemukakan tentu macam-macam, tapi satu di antaranya adalah janganlah kau jadikan aku terjerumus ke dalam fitnah, gitu kan. Dan itu menjadi satu alasan yang dibuat-buat sebenarnya. Makanya Allah menyampaikan di sini, ala ketahuilah fil fitnati saqatu, mereka sebenarnya sudah terjerumus ke dalam fitnah. Apa sih fitnah itu? Fitnah itu ujian, cobaan, dan kekacauan yang mereka bikin sendiri. Gitu. Kemarin kan dalam ayat sebelumnya Allah perintahnya gini, ingfiru, ingfiru, itu disampaikan Nabi itu kadang ya malam-malam, kadang ya siang gitu ya, kadang pada saat orang sedang kerja. Lo gimana coba, nggak tampak mengganggu Mas Ayu, sampean sedang misalnya di bandara sedang sibuk-sibuk, terus di WA ingfiru, berangkatlah khifafan meskipun berat, khifafan meskipun ringan, wasikolan meskipun berat, berangkatlah. Nah, pada saat kerja kok ada. Nah, sama dengan orang-orang di zaman itu, orang di Madinah, orang di Mekah sedang enak-enaknya panen kurma, panen gandum, atau bahkan besoknya panen. Yang sebelumnya paceklik kan berarti besok panen kan luar biasa itu yang dinanti. Tapi malam ini bisa berangkat. Tidak sakoltum ini gitu akhirnya. Apa? Sakoltum. Kamu terasa berat untuk berangkat. Apakah araditum bil hayati dunya minal akhirah, katanya gitu. Apakah kamu lebih menyukai kehidupan dunia daripada akhirat? Ya jawaban kita kan ya enggak gitu kali. Ya enggak gitu juga. Maksudnya ini kan ya gimana kan gitu. Jadi ini yang ayo kita bandingkan dulu. Ayo kita bandingkan kondisi ini. Saya selalu mencoba untuk bikin Al-Quran itu menjadi tetap relevan dengan kehidupan kita. Bahwa Quran itu bahkan yang berupa kisah sekalipun, itu bukan mandek di zaman masa lalu. Tapi bahkan kisah itu pun bisa kita tarik di kehidupan kita sekarang. Justru disitulah letak Quran itu bermanfaat sepanjang masa. Sebagai driver ya, atau sebagai guideline hidup kita. Jadi apa yang dikatakan begitu, macam-macam alasannya. Tapi sebenarnya kata Allah, mereka sebenarnya sudah terjerumus ke dalam fitnah itu. Wa inna jahannama la muhitatun bil kafirin. Sesungguhnya neraka jahanam
meliputi orang-orang yang kafir. Kafir di sini juga gitu. Kafir bil apa ini? Dia tidak kafir billah. Dia tidak kafir bil rusul. Dia tidak kafir bil kitab loh ya. Dia percaya Quran, dia percaya kepada Allah, dia percaya Rasulullah, syahadat kok, sudah kok. Tapi ketika dia diajak berjihad, yang itu jihad adalah isi dari kitab, maka kafir di sini adalah kafir bi ba'dil kitab. Ingkar terhadap sebagian isi wahyu atau isi kitab. Dia sholat kan dia isi kitab. Dia beriman dan mau sholat. Tapi ketika ada jahidu fisabilillah, berjihadlah di jalan Allah, dia tidak mau. Nah ini loh yang disebut kafir bil ba'dil kitab. Ingkar terhadap sebagian isi kitab. Jadi jangan kita merasa sudah aman dari sebutan kafir. Sebutan kafir itu tidak sulit. Orang tidak syukur saja sudah dicap kafir loh dalam Al-Quran. Kufur bin ni'mah namanya. Gitu. Kufur terhadap nikmat. Makanya kalimatnya gitu. La in syakartum, sungguh jika kamu bersyukur, la azidannakum, sungguh aku akan tambah nikmatku. Wala in kafartum, dan jika kamu kafir, ingkar, kufur terhadap nikmat tadi, nggak bersyukur, maka inna adzabi lasyadid, sungguh siksaku itu sangat keras. Gitu. Terus kan washkuruli wala takfurun, kalimatnya itu. Quran juga itu. Washkuruli, dan bersyukurlah kamu, wala takfurun, janganlah kufur kamu. Kalimatnya sama, kafaro. Jadi tidak bersyukur itu pun sudah masuk golongan kafir. Cuma kafir bukan kafir billah, tapi kafir bin ni'mah. Nah di ayat ini, ayat 49 surat At-Taubah, wa inna jahannama la muhitatum bil kafirin, sungguh neraka jahanam itu akan meliputi orang-orang kafir. Kafir apa ini yang dimaksud? Bukan kafir billah loh ya. Bukan kok tidak percaya Allah. Juga bukan kafir bir rusul, tidak percaya terhadap rasul. Percaya dia orang syahadat. Tapi dia kafir terhadap sebagian wahyu yang memerintahkan mereka untuk maju berperang. In tusibaka hasanatun tasuhum wa in tusibaka musibatun yaqulu qad akhadna amrona min qablu. Ada enggak tetangga, teman, atau bahkan diri kita, naudzubillah min dzalik, yang ketika ada orang lain senang kita susah, ketika ada orang lain susah kita senang? Ayo, ayo hati-hati tuh. Ciri orang yang hatinya penuh iri dengki kan gitu. Oh, susah melihat orang lain senang, senang melihat orang lain susah. Biasanya ciri ketika sampean jengkel atau sampean sedang dendam sama seseorang gitu, ketika seseorang itu ditimpa musibah, senang sampean. Pada saat orang lain itu mendapatkan apa kesuksesan itu jengkel. Nah, hati yang seperti ini ayo dibuang dulu. Ayo dibuang. Wes nggak usah lihat orang lain. Diri kita saja loh. Kadang kan masih tersampai sifat-sifat jelek seperti ini. Ayo kita buang loh. Itu sifat yang ini disebutkan dalam ayat 50 ini. Orang-orang munafik, orang-orang yang dalam kalangan Rasulullah. Tapi ketika Rasulullah dan orang-orang beriman mendapatkan kemenangan, misalnya dalam perang Badar, dalam perang Hunain, dalam perang Khandaq, dalam perang Tabuk dan sebagainya, menang gitu ya. Nah, mereka nggak suka. Itu cak-cek itu. Tapi begitu mereka para nabi mendapatkan kekalahan misalnya di awal perang Hunain atau kekalahan di perang Uhud, mereka mengatakan, ya qulu, mereka senang. Mereka senang wahum farihun, wa yatawallau wahum farihun. Mereka senang sambil mengatakan,
gue bilang juga ape. Nah, gitu. Ini yang disebut qad akhadna amrana min qablu. Ini kalau bahasa sekarang itu gue bilang juga ape. Gitu. Kan udah tak ingatin. Oh, gayane koyok sok bijaksana, sok prediktif gitu kan. Kalkulasinya nggak masuk. Gitu. Kalau gagal, ya kan? Kalau gagal. Atau kalau tertunda lah keberhasilannya orang-orang yang penuh hero semangat tadi. Kan udah tak bilangin, kita ini bukan kok nggak mau berjuang. Kita ini lebih realistis lah. Berpikir logis, strategis, dan tistis yang lain lah. Saya pikir orang beriman itu nggak bisa gitu, Pak. Berpikir logis, realistis, matematis, dan rujak petis, dan lain sebagainya. Nggak bisa, itu bisa. Cuma kadang, apa ya, kekuatan iman itu mendorong mereka untuk breakthrough. Jadi bagaimana menembus batas segala halangan rintangan itu. Kenapa? Karena kalau sudah sejak awal ditakut-takuti oleh prediksi-prediksi yang didasarkan pada sebenarnya kemalasan, sebenarnya adalah aroditum bil hayati dunia tadi, lebih suka memilih kenyamanan dan keamanan tadi, maka sebenarnya tidak akan ada menyebar umat Islam ini. Kalau setiap kali gitu. Lah gimana? Perang Badar nggak akan dimenangkan kalau memang sudah seperti itu. Hampir sejak awal, dalam setiap peperangan umat Islam, itu jumlah umat Islam mesti kalah jumlah. Mesti itu. Kalah alat, kalah jumlah, mesti. Nah kalau kemudian semua didasarkan pada hitungan matematis, ya nggak akan pernah maju perang. Dan nggak akan pernah berkembang Islam ini. Misalnya ya, misalnya gini aja. Nusantara ini, Indonesia ini, tahun 600-an atau tahun 700-an Masehi. Kayak apa Indonesia ini? Dikuasai oleh kepercayaan apa? Dinamisme, animisme, kan gitu. Bahkan mungkin Hindu Buddha aja nggak tahu sudah masuk sini atau belum, atau bahkan sudah berkembang atau belum. Yang jelas animisme, dinamisme, menyembah batu, menyembah arwah, dan sebagainya lah. Dan klenik-klenik itu jelas masih merajalela. Jelas di zaman itu, ratusan tahun sebelum Majapahit. Majapahit kan baru tahun 1300-an tuh. Padahal kita mendengar Majapahit gitu aja sudah seolah-olah zaman dulu banget. Nah ini lebih dulu banget misalnya. Lalu di masa itu Islam datang. Konon bahkan umat Islam itu kan sudah mulai mencoba untuk berdakwah dan menyebarkan agama Islam. Itu kan sudah sejak pemerintahan Umar bin Khattab ke Indonesia itu. Bukan sejak kekhalifahan Utsmani loh ya. Bahkan ada beberapa jejak sejarah yang percaya bahwa Islam itu menyebar ke Indonesia itu sudah sejak tahun memasuki tahun 700-an atau 600 sekian. Masehi, artinya di awal-awal Islam. Lah sampean bayangkan, misalnya perhitungan-perhitungan matematis yang dipakai, perhitungan-perhitungan logika rasio biasa manusia dengan kondisi alam Indonesia yang masih hutan genggeng kayak gitu, dengan perjalanan yang dari Arab misalnya ke Indonesia itu dulu mungkin pakai kapal itu bisa 4 bulan sampai 6 bulan baru sampai. Dengan asumsi bahwa di sini pun akan menghadapi suku-suku yang masih sangat primitif, bahkan mungkin banyak yang masih makan manusia, mau sampai sekarang aja masih ada kan di daerah Papua. Nah, dengan hitungan itu kira-kira sampean berangkat nggak sih berjihad untuk menyebarkan agama ini? Pikir-pikir, Gus. Bukan hanya pikir-pikir, yang enggak gitu aja sudah. Apalagi dengan kenyamanan sampean sudah punya kebun ini, kebun itu, penghasilan ini, penghasilan itu, di rumah ya nyaman bersama anak istri. Hah? Kira-kira kalau zaman saat itu misalnya punya toko, punya apa yang sudah nyaman, terus ada kalimat ingfiru, sebarkanlah agama ini ke negeri-negeri di sana jauh di daerah Nusantara sana. Perjalanan 6 bulan belum tentu balik. Apalagi punya yo encok, yo rematik, yo watuk,
Di rumah ya nyaman, terus berangkat ke negeri antah berantah yang tidak kenal siapa-siapa. Lah kalau semua orang kemudian berpikir realistis, matematis, strategis, isi yang lain itu, terus kita ini kan ya tetap harus mikirkan. Waduh. Yang nggak jadi masuk ini Islam di negara ini. Maka kita bersyukur di masa lalu ada orang-orang yang menyingkirkan segala obstacle, segala halangan-halangan duniawi itu, lalu mau berkorban berlayar ribuan kilometer, puluhan ribu bahkan mungkin, untuk menuju negeri ini dan negeri-negeri lain, termasuk ke negeri-negeri Afrika itu. Kan di masa Umar bin Khattab itu, sudah sampai menyentuh negeri Afrika itu. Padahal negeri Afrika bisa dilihat sampai hari ini aja seperti itu masih ganasnya. Mulai dari ganasnya binatang buas, mulai dari ganasnya manusia, gitu loh. Maka kalau mau agama ini tetap berkembang dan bertahan dengan baik, mestinya ya kita itu lebih mengembangkan giroh kita. Kata Allah, kul katakanlah Muhammad, la yusibana illa ma kataballahu lana. Jikapun ada kegagalan, jikapun ada ketidakberhasilan atau tertundanya sebuah misi, meskipun kita sudah berangkat dan berikhtiar, sebenarnya itu semua adalah sudah menjadi kehendak Allah untuk memberi pelajaran. Perang Uhud dibuat kalah ya karena Allah ingin memberi pelajaran. Kamu jangan terperdaya oleh harta, jangan berangkat perang atau berjihad berdakwah karena kemewahan. Kan itu pelajarannya. Demikian pula ketika perang Hunain diawali dengan kekalahan, itu kan juga gitu. Kamu jangan membanggakan jumlah, seolah-olah kalau kamu jumlahnya besar mesti menang, kalah toh gitu. Pertolongan Allah tok yang menangkan. Jadi kamu umat Islam sekarang jangan merasa karena gedungmu sudah besar-besar, jumlahmu sudah banyak, berarti kamu hebat. Enggak ada ukuran gitu itu dalam Islam. Itulah. Jadi baik perang Uhud menunjukkan bahwa bukan kekayaan menjadi ukuran kemenangan Islam itu. Dan juga bukan jumlah yang membuat ukuran Islam itu. Kan gitu perakunan. Maka perang Badar menunjukkan bahwa kaming fiatin qalilat walabat mi'atan katsiratan biidznillah. Sudah berapa banyak jumlah yang sedikit bisa mengalahkan jumlah yang banyak biidznillah, dengan izin Allah. Wa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, dan dialah Allah pelindung kami. Hanya kepada Allah lah bertawakal orang-orang beriman. Itu. Jadi ayo kita pompa semangat kita itu dengan ini, dengan fakta-fakta sejarah, dengan dalil-dalil nakli yang sudah qat'i kebenarannya, bukan dengan asumsi. Demikian pula ketika kita berjihad sekarang ya, dalam ranah-ranah sosial, dalam ranah-ranah pendidikan, dalam ranah-ranah lingkungan hidup, dan seterusnya. Oke. Wah, silakan kalau ada yang mau disampaikan, dinyatakan, atau ditanyakan, disilahkan. Wow. Dinyalain mikrofonnya kalau ada yang mau berpendapat. Izin Gus. Monggo dia. Tadi tentang yang perasaan apa iri itu gimana ya? Itu kan kita masih manusia, Gus. Iya, makanya betul Mbak Dia. Jadi memang kita ini manusia, tapi disuruh berhati malaikat. Justru di situ makanya kita itu lebih mulia daripada malaikat. Kalau malaikat itu kan bisa jadi malaikat ya wajar. Oh mereka nggak dikasih nafsu, nggak hebat gitu loh, nggak hebat. Jadi makanya malaikat di masa awal penciptaan Adam Budia itu kan disuruh bersujud taat kepada manusia karena manusia lebih mulia, di aslinya manusia.
Karena manusia diberi nafsu tapi disuruh taat seperti malaikat. Kan gitu. Maka Allah pun menyadari nggak mungkinlah bisa setaat malaikat, tapi kita memang disuruh begitu. Jadi Allah menyadari. Makanya kan kalimatnya udah misalnya ya, ketika kita marah itu Allah luar biasa menyayangi kita. Ketika kita marah, kita tuh nggak disuruh buang marah, ya. Buanglah amarahmu, jangan marah, enggak gitu. Tapi kalimatnya Allah, wal kadhiminal ghaidz. Tahanlah amarahmu itu. Nah, berarti bukan disuruh buang. Karena kita manusia biasa, nggak mungkin buang amarah itu. Maka disuruh nahan saja. Lo cerdasnya Allah, maha cerdas lah. Itu kan manusia itu nanti kalau menahan amarah, misalnya pas diolok orang tek, kan maunya spontan saat itu. Tapi disuruh nahan, nahan aja, nanti aja marahnya. Berarti nanti aja marahnya. Tapi dengan mudah kan akhirnya ada peluang untuk mereda, mereda itu amarah itu, sehingga nanti nggak jadi terungkap, nggak jadi tersalurkan. Nah, damai. Kemudian pula selanjutnya itu wal afina aninnas. Maafkanlah orang yang salah. Berarti Allah juga menyadari betul bahwa manusia itu pasti salah. Enggak, karena dia bukan malaikat itu. Maka kemudian Allah mengajak manusia untuk ayo menyadari memang manusia itu tempatnya salah. Al insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Maka dia ketika salah ya sudah maafkan. Oh memang salah. Kamu juga sering bahwa salah gitu kata Allah. Jadi justru karena kita menyadari, Quran itu sangat menyadari kita itu manusiawi. Makanya kemudian Allah memberikan peluang pertobatan, Allah memberikan peluang perbaikan, gitu. Coba misalnya ketika nanti kita bicara di surat Al-Hujurat itu ya, ketika ada temanmu salah, maka selain maafkan. Ketika ada temanmu bertikai, maka fa'aslihu bainahuma. Maka damaikanlah. Berarti Allah menyadari memang pertikaian itu wajar manusia gitu. Tapi kita diajarin how to fix it. Bagaimana kita memfikskan, bagaimana kita memperbaiki itu. Kita juga begitu. Allah menyadari manusia itu butuh makan gitu. Maka kata Allah, kulu washrobu. Berarti Allah menyadari manusia itu butuh makan. Tapi kata Allah, berpuasalah. Kata Nabi, makanlah tapi berhenti sebelum kenyang. Loh, lah hebat lah. Gitu. Jadi demikian pula nanti dalam satu ayat, kan ada banyak itu nanti. Kamu tidurlah, Allah menciptakan malam untuk kamu istirahat, menciptakan siang untuk kamu bekerja. Berarti Allah menyadari manusia butuh tidur. Tapi kata Allah, tidur jangan banyak-banyak. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak. Dalam setengah malam itu bertahajudlah. Loh, itu supaya nafsunya tidak selongkongan selanjutnya gitu. Jadi Quran agama ini memang secara sempurna mengembalikan manusia agar sempurna kembali. Karena kalimat dalam surat At-Tin itu kan disebutkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh telah kami ciptakan manusia dalam kejadian yang sempurna. Sempurnanya manusia itu karena dia diberi nafsu, tetapi juga diberi agama untuk mengendalikan nafsu. Sama dengan yang tadi itu. Iri, kata Allah. Boleh loh sebenarnya iri itu. Karena iri itu manusiawi kan gitu ya. Tapi diarahkan sama Allah. Iri yang bagaimana yang boleh? Dia boleh iri kepada misalnya orang yang bisa bertahajud malam secara rutin, juga bisa misalnya dia sudah bertahajud. Tapi irilah tetap sama orang apa? Bertahajud tapi sangat santun, sangat bisa menahan amarah misalnya begitu. Saya kok belum ya gitu. Disuruh iri gitu boleh. Atau iri misalnya dia sudah bisa bersedekah rutin. Tapi kok ada itu orang yang bersedekah rutin tapi kok ya lebih banyak ya dari saya. Iri seperti itu boleh untuk kemudian mencapai tingkat yang lebih tinggi. Karena Allah menyadari iri itu memang ada dalam diri manusia. Cuma dibelokkan sama Allah. Nah, di situ fungsi agama itu. Orang suka harta, boleh.
Tapi kemudian kata Allah, kamu suka harta itu untuk apa? Silakan cari harta. Tapi bawa pulang ke akhirat supaya nanti kamu bisa nikmati selamanya. Kan gitu Allah itu. Jadi manusiawi tapi diarahkan kepada hal yang sifatnya wahyu samawi. Gitu. Nah, kemudian. Jadi nggak apa-apa ya, kadang-kadang muncul perasaan itu, tapi Apa-apa ditahan. ditahan, kemudian diarahkan kepada. Jadi Allah menyadari memang kita begitu. Saya sendiri aja kadang gitu loh. Ya apa kok ada orang gitu kok kita syukurin kan gitu kadang ya. Ada orang yang kita cuengkel gitu lalu diantar. Jangankan sampai ketabrak atau apa, kadang kebentuk kapok mau kapan mungkin gitu. Padahal itu kan tidak boleh kita senang dengan orang celaka itu. Nah berarti saya sendiri kadang masih begitu loh ya. Jadi tidak ada orang yang benar-benar bebas dari itu. Makanya kita ngaji tiap hari ini untuk saling mengingatkan. Tidak boleh loh kayak gitu itu. Pentingnya ayat tiap ayat kita kaji itu kan akhirnya mencegah hal yang kita ternyata ada tuh Quran itu prediktif banget itu. Oh ada perilaku jelek yang harus kita hindari gitu. Oke, ada lagi? Izin Gus, Silakan Pak Jamal. Tentang jihad tadi Gus. Yeah. Jihad, berjuang, kan banyak kelompok-kelompok itu yang ngajak, ayo berjuang, jihad. Kita punya standar biar tahu kita itu tidak salah jalan loh, tidak salah arah. Artinya ya tidak salah jalan itu Gus, saya tanyakan. Oke, jadi gini Mas. Jihad itu kan istilah dalam Islam itu kan artinya sungguh-sungguh bekerja keras secara bahasa ya, secara bahasa dulu. Jihad itu kan artinya bekerja keras, bersungguh-sungguh dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan. Itu secara istilah. Jadi secara istilah begitu. Bersungguh-sungguh, bekerja keras dan mengerahkan seluruh kemampuan untuk mencapai tujuan. Itu jihad. Nah, kemudian jihad, ada jihad. Jadi orang-orang misalnya ya Pak Jamal, orang yang dia bersungguh-sungguh betul tiap hari mantengin judi slot. Dia bersungguh-sungguh betul bekerja keras mengeluarkan biaya, tenaga untuk ikut judi di judi slot. Ya dia jihad, tapi jihad fi sabilis syayatin kan gitu. Jihad, iya kan? Kan gitu. Berarti dia jihad di jalannya setan gitu loh. Karena kalau jihad secara maknawi begitu memang. Gitu kan? Nah, tapi ada jihad fi sabilillah. Jihad di jalan Allah. Maka apa artinya? Berjuang untuk kepentingan Allah dan memperkuat agama Islam dan menyelamatkan diri, keluarga, dan bangsa dari neraka. Nah, maka disitulah jihad melalui pengorbanan harta, pengorbanan jiwa, jihad melalui dakwah, pengembangan diri dalam agama, jihad dengan jiwa, harta, dan hikmah, jihad dengan setiap kebaikan sekecil apapun dipersembahkan sebagai ibadah Allah kepada Allah SWT. Jadi jihad tidak hanya diartikan sebagai perang, tapi juga ada jihad non-perang. Jihad damai itu bisa dilakukan dengan jiwa dan harta juga. Bi amwalikum wa anfusikum, dengan hikmah, dengan menyeru. Ya. Jadi tujuan utama jihad itu adalah mendapatkan ridho dan ampunan Allah. Lalu gimana jihad? Jihad itu kewajiban setiap muslim. Ya. Setiap muslim. Setiap muslim. Dengan kemampuan dan kapasitasnya masing-masing. Nah, jihad tergantung waktu. Apakah di Indonesia tidak ada jihad perang? Ada. Jadi orang yang mengajak jihad perang itu tidak salah juga. Tapi konteksnya, saya ulangi konteksnya. Kita ada resolusi jihad. Di masa Bung Tomo dulu, ketika Belanda mencoba untuk masuk kembali ke Indonesia, maka teriakan Allahu Akbar itu menggerakkan seluruh jiwa muslimin untuk bahkan menghadapi tank pun tidak takut. Itu harus digelorakan.
Karena jihadnya saat itu yang dibentukkan adalah benar-benar jihad dengan ngebom, dengan nembak, dengan panah. Memang di masa Panglima Sudirman, di masa Pangeran Diponegoro, ya dengan senjata, dengan kekerasan. Jihadnya memang itu. Karena bahasa yang dimengerti VOC dan Belanda dan kawan-kawan hanya banyak bahasa kekerasan. Nah, begitu kan? Jadi jihadnya orang Palestina sekarang, orang-orang Palestina, ya mereka harus melawan dengan kekerasan. Wong Israel memang begitu, kan gitu. Dan seterusnya di negeri-negeri mereka. Nah, kita sekarang ini di Indonesia, jihad yang kita perlukan adalah bagaimana mengangkat kemiskinan orang-orang yang benar-benar sangat membutuhkan pertolongan dengan harta dan jiwa kita. Jihad kita sekarang di Indonesia adalah jihad damai. Kan gitu. Kenapa? Ya karena kita kan harus mendahulukan jihad orang di sekitar kita, loh. Ya kan? Pendidikan yang masih rendah, ekonomi masyarakat yang masih lemah, kesehatan juga yang masih banyak perlu pertolongan. Maka kita mengutamakan orang-orang di sekitar kita. Makanya ku anfusakum wa ahlikum naro. Tolonglah dirimu, tolonglah keluargamu, baru yang lain. Kita, Mas Jamal misalnya, mengajak anak istri untuk benar-benar aktif sholat jamaah, itu jihad loh. Mas Jamaluddin mengajak, Bapak Jamaluddin misalnya, mengajak tetangga, kerabat untuk rukun, damai, dan kemudian melaksanakan syariat Allah dengan baik, itu jihad. Kenapa? Itu butuh pengorbanan. Dan jika memang suatu saat misalnya, kemudian Mas Jamaluddin itu sebagai seorang presiden sebuah negara atau raja sebuah kerajaan Islam yang benar-benar mampu tidak hanya berjihad di masa damai di dalam negerinya sendiri, karena negerinya sendiri sudah makmur, baldatun thayyibatun wa rabbul ghafur, sehingga mampu punya kemampuan untuk menolong negeri-negeri yang lain, ya silakan, tidak apa-apa, mengirim pasukan perang. Gitu. Tapi selama itu belum mampu, maka dahulukan orang-orang yang ada di kita dengan jihad tadi itu. Makanya sekarang ini kalau sampean kemudian ada orang non-muslim di sebelah sampean lalu sampean bom, ya keliru. Ya keliru. Gitu. Keliru, salah. Karena bukan begitu konsep jihad. Ada orang sekarang misalnya Natalan kemudian sampean tembaki, ya keliru. Nggak ada konsepnya gitu jihad itu. Nggak ada. Maka jihad itu diartikan sebagai sungguh-sungguh tadi. Nah, kalau kalimatnya begitu kan berarti ada satu peristiwa, Mas Pak Jamal. Waktu itu setelah peperangan, kalau nggak salah Perang Tabuk atau Badar itu, kemudian Rasulullah menginspeksi pasukan yang datang dari peperangan itu dan mengucapkan selamat karena mendapatkan kemenangan besar. Selamat atas kemenangan kalian yang mendapatkan kemenangan besar. Tapi bersiap-siaplah untuk menghadapi peperangan yang jauh lebih besar dengan musuh yang lebih dahsyat. Oh, para sahabat kaget karena yang barusan dihadapi itu besar. Gerangan apa musuh yang kita hadapi ya Rasul? Kalian dan umat di akhir zaman akan menghadapi peperangan yang lebih dahsyat, yaitu jihadatul akbar, jihadatun nafs. Jihad melawan hawa nafsu. Jadi kalau sekarang misalnya Dajjal dan musuhnya itu berupa fun, hiburan-hiburan, food, godaan makanan, fashion, godaan mobil, rumah, pakaian yang indah-indah, fame, godaan keterkenalan dan kekuasaan, dan fortune, godaan kemegahan dan kekayaan. Jihad melawan nafsu ke sana itu juga jihad yang besar, yang memerlukan kesungguhan, kerja keras, dan pengorbanan. Itu Mas Jamal. Alhamdulillah. Ada ya lagi? Ada, Bos. Ada satu. Ada. Mana Workshop itu masuk jihad, Bos. Nah, tidak mau berangkat karena gantian itu termasuk apa ya alasan untuk tidak ikut berperang, supaya gantian. Nanti ada ayatnya lagi, Pak Idul. Orang-orang yang diken gitu, ada dua orang nih. Ada dua jenis orang. Pertama yang ista'dhanli tadi,
meminta izin, ya kan? Workshop dia jelas masuk jihad ya. Ada yang dia minta izin, tapi karena memang benar-benar uzur dan dibenarkan secara syar'i. Ada yang izin karena malas. Maka yang dibahas baru sekarang ini yang malas. Nanti ada ayat selanjutnya. Ayo. Sabar saja. Ada orang-orang yang memang izin, tapi benar-benar dia diizinkan secara syar'i. Karena memang alasannya benar. Jadi jihad macam-macam ya, kayak berangkat untuk berdakwah, berangkat menuntut ilmu itu termasuk jihad fisabilillah juga. Dan itu sebenarnya yang tahu apakah kita itu sebenarnya hanya alasan atau karena benar-benar diizinkan secara syar'i itu diri kita sendiri-sendiri. Ya, saya rasa itu kajian kita pada pagi hari ini. Alhamdulillah tetap semangat, belajar bareng-bareng. Mudah-mudahan ayat demi ayat akan memberikan nutrisi rohani kepada kita untuk keep on the track, istiqomah di jalan yang benar ya. Jadi sekarang jihad kita adalah jihad melawan hawa nafsu, jihad untuk mengembangkan program-program sosial, pendidikan, lingkungan hidup di kalangan kita. Dan kalau kita memang kan biaya terhadap dulur-dulur kita yang jauh-jauh di sana, silakan saja, enggak apa-apa. Itu termasuk jihad juga bi amwalikum. Oke. Karena saya itu kajian kita pada pagi hari ini. Semoga Allah merahmati kita, menuntun kita dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim barik wa sallim. Allahumma ghafir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimat wal ahya'i wal astaghfirullahaladzim. Allahumma ahdina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallaita wa barik lana fi ma a'taita wa qina syarra ma qadaita fa innaka taqdi wa la yuqda alaika. Astaghfiruka wa atubu ilaika. Allahumma ghafir البلاء والوباء والمسكين من الجن والشيطان الجن الكفار ربنا نجينا ولنا سافين ربنا ولا تجعلنا في القوم الظالمين اللهم ارحم درجاتنا ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به ربنا اغفر لنا آمين 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 Rabbi a'udzubika min hamazati syaitan wa a'udzubika rabbi a'udzubika wa nabiyyu rahmatika Allahumma anzil alaina rahmatan bi adadil qadril amtar wa bi adadil rahmatika Allahumma afriq lana sabit wa lana fansun min kafirin wa fatir samawati wal ardi min ghaibi wa shahadati rabbika wa shakr amin a'udzu billahi wal badri syaqwa sulqul syamadatil adama sulqul bidata wa amin Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama rabbana amin walakin wala naziyatu wala daratin wala skabina amin wa rabbil izzati masuna salamun alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma rahamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman warahmah Allahumma zakirna minhu ma nasina wa'allimna minhu ma jahilna warzuqna